warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman dengan saya Rahmat Basuki di channel Telata Wilwatikta. Dalam video ini saya akan mereview membahas tentang Pataka. Dan semua mungkin teman-teman sudah mengetahui beberapa Pataka Majapahit yang sudah ada di luar negeri, begitu indahnya, begitu mengesankan, mengagumkan. Tidak menutup kemungkinan Pataka yang ada di luar negeri itu pun di sini ada. Maksudnya itu ada itu bukan sesuatu yang baru, tetapi memang Pataka itu tidak dibuat hanya satu. Jadi setiap Pataka mungkin ada beberapa, katakan kalau yang ada di Amerika itu Patakannya besar, mungkin itu memang melingkupi suatu negara, dan mungkin kalau misalnya di Kadipaten atau di Kademangan, ya mungkin juga ada Pataka, tapi ukurannya dan bentuknya ada sedikit perbedaan, tapi tidak menyimpang dari kaidah Pataka yang secara apa itu istilahnya, secara bentuk dan simbolisnya sama dengan Pataka yang ada di, katakan yang ada di kerajaan, yang ada di suatu negara, yang katakan kalau di Indonesia umpamanya kan kayak ada di gedung DPR, MPR RI sana ataupun di kepresidenan, seperti itu. Oke, langsung aja. Ini Pataka yang ada di samping saya ini Pataka ini temuan darat waktu itu. Ini sangat mirip sekali dengan Pataka yang ada di Museum Amerika, yaitu Sang Hyang Naga Amawabhumi. Tapi bentuk di atas kepalanya ini menyerupai semacam kayak belati. Tapi kalau yang ada di Amerika mungkin kayak apa ya, kayak tombak mungkin ya, kayak tombak. Dan ini mulutnya ini menutup. Kalau yang ada di Amerika mulutnya terbuka dan kelihatan lidahnya yang dibuat kayak berukir-ukir sedemikian rupa. Kalau ini menutup. Ini patinasinya yang memang tidak saya bersihkan, hanya saya bersihkan kotoran-kotoran seperti apa itu, tanah-tanah yang menempel, dan ini ada beberapa tanah yang tidak bisa dibersihkan, sudah mengeras, mengkristal dengan wilahnya ini semacam kayak wilah ya. Nah, seperti ini bentuk Sang Hyang Naga Amawabhumi. Bisa di zoom detail areal kepalanya, ini sangat indah sekali, sangat cakep sekali. Pataka ini berbahan perunggu. Kita putar. Kalau dari lihat patinasinya, memang ini merupakan bahan dari perunggu. Dan leluhur kita cara membuat detail dari areal kepala, mahkota, terus kayak ada semacam apa ya, rambut atau rambutnya mahkota, kayak dibuat sedemikian detail, sangat indah sekali. Dan ini semacam kayak ada ciri-ciri khas dari era kerajaan, jadi ada semacam kayak kelopak-kelopakan kayak gini. Ini sangat utuh sekali kondisinya. Dan badan ularnya semacam kayak kalau di patung-patung perunggu lainnya, misalnya kayak dewa-dewa atau bodhisatwa atau orang itu memakai kalak bau. Nah, ini naganya juga memakai kalak bau. Kalak bau ini ada beberapa tempat, termasuk di ujung sendiri, ujung ekor ini juga memakai kalak bau. Nah, ini coba ini juga memakai kalak bau.
Jadi ini memakai, kalau bau ini ada 3, mulai ujung ekor, terus di agak ke bawah sedikit ini, terus satu lagi di depan ini, di badannya ini. Ini kalau bau. Jadi kalau kita amati apa itu cara membuat patakannya, cara mengukir detailnya itu sangat, memang benar-benar sangat detail. Mulai ini di areal ini, katakan ini simbol kejayaannya ya, katakan benderanya, ini pun tetap ada ukiran lembut sekali di areal sini, cuman tidak begitu jelas kelihatan karena tertutup patinasi. Kalau tataannya ini kan saya buatkan sendiri biar bisa berdiri. Nah, ini bentar, ini mau saya lepas. Nah, semacam ini. Ini lubang. Ini masuk ke sini, ini saya buatkan kayak gini. Jadi kalau kita amati, benar-benar kita amati ya, pataka yang sedemikian rumit ini tidak dibuat knockdown. Jadi artinya mungkin bendera sendiri, badannya sendiri, kepala sendiri. Kalau yang saya tahu kayak di pengrajin-pengrajin Kuningan, misalnya membuat dewa atau membuat orang-orang itu biasanya dibuat knockdown, nanti disambung-sambung dilas. Tapi kalau yang ori, yang asli, ini secara keutuhan ini memang dicetak mulai awal. Sangat indah sekali, ini kelihatan sekali logamnya, ini logam perunggu kuno, dan ini ada guratan halus lembut di badannya ini ada semacam garis guratan lembut halus, sangat halus sekali, sangat indah sekali. Katakan kalau kita menikmati nggak ada kakunya gitu loh. Dan semacam kayak pataka gini termasuk suatu barang yang sangat langka, jarang-jarang sekali ada ditemukan. Memang karena skupnya itu memang tidak luas, artinya tidak luas itu misalnya dalam satu kecamatan punya satu, di desa punya satu, terus menginjak di kabupaten juga punya satu. Jadi kalau memang temuan semacam pataka itu memang tidak sebanyak kayak pusaka. Kalau pusaka kan sifatnya itu perorangan, kalau pataka ini kan sifatnya suatu instansi. Jadi memang kelangkaannya lebih langka pataka ini. Oke teman-teman, karena ini di meja saya ini ada dua perunggu, dua benda, jadi sekaligus saya review. Yang satu ini kaca benggala. Nah ini kaca benggala. Ini temuan dari sahabat saya, tim Kebu Marjuet, Mas Roni Prastyo. Ini saya mahari dari beliaunya. Ini sudah digosok sama beliaunya. Jadi waktu itu dibuat video tutorial bagaimana orang Majapahit, orang dulu itu membuat cermin untuk berhias, untuk merapikan diri, berdandan menggunakan cermin. Jadi cerminnya itu seperti ini. Jadi perunggu, setelah itu digosok sampai benar-benar halus sehingga bisa dibuat untuk bercermin. Sangat indah sekali. Nah ini karena memang sudah pernah ditutorialkan, ini saya akan membahas dari sisi lain dari kaca benggala ini. Gini teman-teman, setiap kaca benggala yang saya temui, baik ukurannya yang sedang maupun ada yang besar, ada yang lebih besar lagi, tapi jarang sekali, rata-rata ya segini ukurannya. Yang sering saya temui dan yang saya temui itu sisi belakangnya itu pasti ada semacam kayak mengerucut.
Jadi kalau ini yang dibuat bercermin, ini ada agak sedikit cembung, jadi nggak datar ya, nggak datar bener-bener datar, tapi ada agak sedikit cembung. Nah di baliknya ini ada semacam kerucutnya, ini mengerucut, terus ini ada semacam lingkaran-lingkaran. Ini saya pikir berulang-ulang berkali-kali setiap ketemu kaca benggala pasti seperti ini. Akhirnya kemungkinan saya berasumsi karena ini datar, yang di depan ini datar untuk bercermin, mungkin biar nggak gampang, katakan nggak gampang pesok ya, istilahnya bahasanya apa, penyok gitu ya. Nah, dibuat semacam belakangnya ini menebal mengerucut, terus ini semacam tulangnya. Jadi ini kalau misalnya ditekan atau gimana pun ini nggak bisa penyok. Jadi tetap akan mulus, datar, ataupun maksudnya itu nggak cacat. Kalau misalnya ini ada penyok, nanti dibuat bercermin, nanti kan wajah yang muncul di sini juga penyok. Jadi memang nenek moyang kita sudah berpikir sejauh itu. Jadi gimana caranya membuat yang di depan ini benar-benar terjaga, yaitu dibuat semacam kayak gini. Nah ini memang suatu apa itu keunikan ya, keunikan juga, termasuk ini merupakan suatu teknologi zaman dahulu, sejauh mana leluhur kita berpikir seperti itu. Oke, pembahasan berikutnya saya bahas tentang ini berukir ini Ganesha. Sangat detail sekali Ganesanya. Cuman ini patinasi yang di sini sudah mengkristal, sulit untuk dibersihkan. Kalau misalnya dibersihkan sampai kuning ya nanti kesan antiknya akan hilang. Jadi kita biarkan apa adanya. Jadi ini Ganesha dan bermahkota. Dan di belakang ini semacam kayak binatang apa ya, kurang bisa kita maknai secara harfiah binatang sekarang. Jadi ini istilahnya itu kayak semacam apa itu, simbolis gitu mungkin. Dan ini mungkin dulunya juga ada semacam tataan untuk dibuat berdiri, karena semua kaca benggala itu pasti bagian bawah itu persegi kayak gini. Mungkin bisa dibuat, mungkin dulu ada tataannya sehingga bisa berdiri seperti ini, tapi belum pernah ditemui tataannya. Dan untuk memegangnya juga seperti ini. Nah, ini memegangnya. Jadi kalau kita amati sangat jelas sekali cermin yang dipantulkan oleh kaca benggala ini. Jadi ini kan sudah sudah mulai timbul patinasi lagi dan sudah mulai menguning. Tapi kalau ini setiap hari dibersihkan sangat bersih gitu, kalau kita buat bercermin jelas sekali. Oke lah teman-teman, demikian tadi review 2 benda pusaka, artinya dari bahan perunggu, yaitu yang satu pataka naga amawabumi dan sanjang naga amawabumi, dan yang satu tadi kaca benggala. Jadi istilahnya biar tidak selalu kita bahas keris ataupun setiap apapun yang menjadikan suatu warisan dari nenek moyang kita, leluhur kita tetap leluri. Jadi bagaimanapun juga beliau-beliau leluhur kita itu yang membuat negara kita ini besar, yang membuat kita bangga akan karya dari leluhur kita harus terus untuk mengurus budaya kita, yaitu budaya yang diwariskan oleh dari leluhur kita. Oke teman-teman, saya akhiri sekian dulu review kita kali ini. Salam budaya, salam benda-benda tertua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.